Meanwhile, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Sally Afni Zalia dengan NIM 2410201002, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 3A dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Karlini Oktarina SPD MPD. Selamat menyaksikan. meanwhile, Saya akan membahas tentang konsep dasar belajar dan pembelajaran. Materi ini penting banget karena ini pondasi dari semua kegiatan pendidikan yang kita jalani setiap hari. Apa itu belajar? Kenapa belajar penting dalam perubahan diri? Dan bagaimana ahli mendefinisikan belajar itu? Apa itu belajar? Kalau kita dengar kata belajar, sering kebayang buku dan tugas. Padahal belajar itu jauh lebih luas. Belajar adalah proses perubahan diri, cara kita berpikir, bersikap, sampai cara kita melakukan sesuatu. Setiap hari kita belajar, bahkan dari hal kecil. Jadi belajar itu sebenarnya adalah proses menjadi versi diri kita yang lebih baik. Selanjutnya definisi menurut para ahli. Menurut Witterington, belajar itu perubahan kepribadian. Artinya bukan cuma soal nilai, tapi bagaimana sikap dan kebiasaan kita berubah. Sedangkan menurut Travers, belajar itu proses penyesuaian dengan lingkungan. Contohnya, waktu pertama kuliah mungkin kita kikuk, tapi lama-lama menyesuaikan diri. Nah, itu adalah belajar. Selanjutnya, ranah belajar. Bloom membagi belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama, kognitif. Ini tentang otak, pengetahuan, pemahaman, dan analisis. Yang kedua, afektif. Ini tentang hati, sikap, nilai, dan penerimaan. Dan yang terakhir, psikomotor, soal keterampilan fisik. Jadi, belajar itu bukan cuma hafalan, tapi keseluruhan dari diri kita. Selanjutnya, hakikat belajar. Belajar itu proses aktif, bukan cuma duduk dan mendengar. Kita harus ambil bagian. Belajar itu juga tidak instan, butuh tahap. Dan yang paling penting, belajar itu seumur hidup. Selesai kuliah bukan berarti selesai belajar. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Kalau tadi belajar itu proses dari dalam diri kita, pembelajaran adalah suasana yang diciptakan guru supaya kita bisa belajar. Jadi, pembelajaran adalah interaksi guru, siswa, dan sumber belajar. Semakin interaktif suasananya dan semakin efektif belajar kita. Peran seorang guru. Guru di era sekarang bukan lagi sumber ilmu satu-satunya. Guru lebih seperti fasilitator, membimbing, memotivasi, dan memberikan ruang kepada siswa untuk aktif. Jadi, pembelajaran modern itu kolaboratif. Selanjutnya, komponen-komponen pembelajaran. Dalam sebuah proses pembelajaran, terdapat beberapa komponen utama yang saling melengkapi, yaitu guru sebagai pengajar, siswa sebagai subjek belajar, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi yang dipelajari, metode dan strategi yang digunakan, media yang membantu pemahaman, hingga evaluasi yang menilai hasil belajar. Seluruh komponen ini harus berjalan selaras agar pembelajaran berhasil. 2 faktor dalam belajar. Yang pertama ada internal, yaitu kemampuan belajar seorang dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor ini mencakup kondisi fisik seperti kesehatan dan stamina. Selain itu, juga mencakup aspek psikologis seperti inteligensi, bahkan minat, motivasi, dan keadaan emosional. Jika kondisi internal seorang sedang tidak baik, proses belajarnya pun ikut terganggu. Sedangkan yang eksternal, selain faktor dari dalam diri, terdapat faktor luar yang mempengaruhi belajar. Lingkungan keluarga dengan pola asuh dan dukungannya.
lingkungan sekolah dengan kualitas guru dan fasilitasnya, teman sebaya yang memberikan pengaruh sosial, serta lingkungan masyarakat secara umum. Faktor eksternal dapat memperkuat ataupun melemahkan semangat belajar seorang. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar itu seperti panduan supaya proses belajar berjalan efektif. Siswa harus siap belajar, termotivasi, aktif, dan punya tujuan yang jelas. Kalau tujuan belajar nggak jelas, hasilnya biasanya nggak maksimal. Kita bingung, kita belajar buat apa. Dan yang terakhir ada asas pembelajaran. Ada beberapa asas penting dalam pembelajaran. Yang pertama, asas peragaan, menekankan pentingnya penggunaan benda nyata, gambar, model, atau video, agar materi tidak hanya bersifat verbal, tetapi benar-benar dapat dipahami. Dan yang kedua, asas minat dan motivasi, menekankan bahwa siswa akan belajar lebih baik jika mereka tertarik pada materi. Karena itu, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang relevan dan menarik. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa belajar dan pembelajaran itu dua hal yang saling melengkapi. Belajar adalah perubahan diri dari diri kita, sedangkan pembelajaran adalah suasana yang membantu kita mencapai perubahan tersebut. Kalau semua faktor pendukungnya lengkap, hasil belajar akan jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.